Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala pertolongannya, atas segala rahmatnya, atas segala hidayah dan petunjuknya di tengah-tengah aktivitas kita sebagai hamba Allah yang bertebaran di bumi Allah lewat profesi dan pekerjaan kita masing-masing. Diberikan oleh Allah kekuatan iman dan takwa, dengan mudahnya kaki kita melangkah ke masjid ini sebagai bukti kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan iman dan takwa ini tetap senantiasa kita pelihara, tetap senantiasa kita jaga bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada. Mudah-mudahan iman dan takwa itu mampu mengantarkan akhir hayat kita semuanya diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kajian surat At-Tahrim ayat 6. Ayat itu berbunyi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wahai hamba-hambaku yang mengaku beriman kepadaku Allah, ku anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum, pelihara pula keluargamu, anak-anakmu. Ku anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah dirimu dan keluargamu dari jilatan api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, di dalam neraka itu bahan bakarnya terdiri dari manusia.
Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya bukan hanya manusia, juga termasuk dari batu dan manusia, termasuk bahan bakar yang ada di dalam neraka tersebut. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun, di dalam neraka tersebut ada penjaganya malaikat. Malaikat tersebut adalah malaikat yang kasar, malaikat yang keras menyiksa seorang hamba yang berada di neraka tersebut. Maka la ya'sunallaha ma amarahum, malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, apa yang menjadi perintah Allah senantiasa dikerjakannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini dalam kajian tafsir, dalam kajian tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa qala Sufyan ats-Tsauri an Mansurin an rajulin an Aliin radhiyallahu taala anhu, ayat ku anfusakum wa ahlikum naro adibuhum wa allimuhum, didiklah putra putri kita, berikanlah ilmu pengetahuan kepada putra putri kita, didiklah dengan akhlak-akhlak yang mulia. Bagaimana putra putri kita akhlaknya kepada orang tuanya sendiri, akhlaknya kepada orang lain. Bagaimana putra putri kita akhlak ketika ibadah kepada Allah, ketika menjalankan perintah Allah, akhlak yang baik kepada sesama manusia, kepada sahabat dan handai taulannya harus dipelihara. Adibuhum wa allimuhum, wa allimuhum, ajarkan kepada putra putri kita semuanya bitauhidi, dengan ajaran tauhid, mengesahkan Allah, bil imani, dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bil ihsani, dengan senantiasa mampu berbuat baik, baik kepada dirinya sendiri, keluarganya maupun kepada orang lain. Ini dalam kajian tafsirnya. Oleh sebab itu, sahabat yang lainnya Ali bin Abi Thalha menceritakan dari sahabat Ibnu Abbas, ayatku anfusakum memiliki arti i'malu bi ta'atillah wattaqu an ma'asillah wa'muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. Yang artinya bahwa siapa saja yang senantiasa memiliki keturunan, memiliki keluarga, maka jadikanlah keluarga kita menjadi keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita jadikan keluarga yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dosa, takut apabila berbuat kemaksiatan, dan ajarkan kepada mereka putra-putri kita semuanya agar senantiasa bidzikri, banyak berzikir kepada Allah, banyak menyebut asma Allah, selalu mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Yunjikumullahu minan nar, maka Allah akan selamatkan diri kita, keluarga kita, keturunan kita dari panasnya jilatan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita sebagai orang tua tidak pernah mendisiplinkan dalam masalah ibadah, khususnya sholat 5 waktu, lebih-lebih di usia dini, usia SD, kita kurang keras mendidik anak-anak kita dalam masalah sholatnya, dalam masalah ubudiyahnya, dalam masalah pendidikan agamanya, dalam masalah pendidikan umumnya, maka anak-anak kita ketika sudah SMP akan
malas beribadahnya. Apalagi kalau sudah SMA, maka akan berat mengerjakan perintah sholat 5 waktunya. Hubungannya kepada Allah jauh, hubungannya kepada Rasulullah jauh, karena sudah terbiasa sejak pendidikan dininya, pendidikan masa mudanya di tingkat SD-nya, terbiasa meninggalkan sholat 5 waktunya. Fana'udzubillahi min syarri dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sedangkan makna dari ayat tersebut dalam kajian hadis Rasulullah yang diceritakan oleh Ahmad, diceritakan Abu Dawud dan Turmudi dari hadis Abdul Malik bin Rabi' bin Yasra, bahwa ayat tersebut keterkaitannya dengan sabda Rasulullah, muru as-sobiyya bisolati idza balagha sab'a sinina fa idza balagha asra sinina wadribu 'alaiha. Baginda Rasul menyampaikan bahwa menghubungkan antara ayat itu dengan hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah mengingatkan muru as-sobiyah, atau dalam hadis yang lainnya muru auladakum, perintahkanlah putra putri kita. Perintah apa? Bisolati, dengan senantiasa istiqomah mengerjakan sholat 5 waktunya. Wahum abna'u sab'i sinin, mulai dari usia dianjurkannya, diperintahkannya sholat, yaitu usia 7 tahun. Mulai ditekankan perintah sholatnya, mulai agak keras perintah sholatnya, tidak boleh longgar, tidak boleh sembrono, tidak boleh santai-santai masalah sholat. Kalau tidak sholat agak dipaksakan. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u asyri. Maka apabila putra putri kita sudah menginjak usia 10 tahun, maka Rasul memerintahkan pukullah dengan pukul kasih sayang, pukullah dengan pukulan pendidikan, pukullah putra putri kita ketika tidak mengerjakan sholat sementara usianya 10 tahun, dengan pendidikan dan pembimbingan agar kelak ketika sudah betul-betul balik dan dewasa, mengerti hak dan kewajiban sebagai seorang hamba untuk senantiasa tetap mengerjakan sholat 5 waktunya. Sebab apabila kita sudah kembali ke hadirat Allah, kita dipanggil oleh Allah, sementara kita berada di alam barzah, tetapi kita meninggalkan generasi-generasi yang jelek, generasi-generasi yang bobrok keimanan dan ketakwaannya, maka kita sebagai orang tua akan mendapatkan penderitaan yang tiada taranya, gara-gara putra putri kita tidak istiqomah, tidak disiplin, tidak pernah mengerjakan sholat 5 waktunya, lebih-lebih banyak bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah bisabri, dengan sabar mendidik putra putri kita, bisabri, dengan sabar mengerjakan perintah-perintah Allah, bisabri, dengan sabar meninggalkan larangan-larangan Allah, wassalah, dan bersabar menjalankan sholat 5 waktunya, lebih-lebih mampu sholat berjamaah, maka akan menjadi generasi Islami, generasi Qurani yang apabila kita kembali ke hadirat Allah di alam barzah kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, bahkan balasan surga karena meninggalkan generasi-generasi Islami, generasi-generasi yang cinta kepada Allah, generasi yang cinta kepada Rasulullah, generasi ahlul Quran, generasi ahlul jannah, dan kelak kita semuanya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah karena memiliki keturunan, memiliki putra putri, dzurriyyatan thayyibah, keluarga yang baik, keluarga yang istiqomah menjalankan perintah Allah, istiqomah menjauhi larangan Allah, hingga akhirnya
kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin.